Kenapa coklat bisa bikin mood lebih baik? Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini gue akan bahas salah satu yang kesukaan gue ya. Jadi memang gue kemarin riset guys gitu ya. Kenapa kok gue kalau misalnya abis makan coklat berasa lebih enak gitu moodnya ya. Dibandingin misalnya minum kopi atau minum teh atau yang lain-lain lah yang manis-manis. Tapi kalau udah makan coklat tuh kayak happy aja gitu loh gue ya. Nah nih ya, kalian stay tune. Tapi jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya. Di like-like, di komen-komen, di share juga ya guys ya. Barangkali kalian juga sama nih sama Kamek nih. Oke, lanjut ya. Kita langsung belajar aja nih, guys. Pernah nggak sih lo ngerasain lagi capek, lagi bete, lagi overthinking jam 2 pagi, ketika lo buka kulkas, lo ambil coklat terus lo gigit dikit. Nah, tiba-tiba dunia tuh terasa nggak sejahat tadi. Pernah nggak ngerasain? Kalau pernah komen ya. Pertanyaannya, apakah ini tuh cuma sugesti atau memang coklat benar-benar bisa bikin mood kita tuh naik? Dan kalau iya, kenapa ya kira-kira ya? Apa ini karena gula atau karena rasa manis atau ada reaksi kimia serius yang terjadi di dalam otak kita? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar semuanya dari sejarah coklat ribuan tahun lalu sampai bagaimana zat kecil di dalam coklat bisa mempengaruhi hormon kebahagiaan kita. Dan hati-hati ya, setelah video ini kamu mungkin gak bakal ngelihat coklat dengan cara yang sama lagi. Jadi sebelum kita masuk ke sains otak ya, kita harus paham dulu. Coklat itu sebenarnya apa sih? Jadi coklat itu berasal dari biji tanaman kakao. Nama ilmiahnya itu Theobroma cacao. Dan ini menarik banget. Theobroma dalam bahasa Yunani artinya makanan para dewa. Jadi di sini ada bangsa Maya dan Aztec dulu nggak makan coklat seperti kita. Mereka tuh minumnya kakao pahit sebagai minuman ritual. Bahkan biji kakao pernah dipakai sebagai mata uang. Artinya apa? Jadi memang sejak dulu coklat tuh bukan sekedar makanan. Jadi dia memang sudah punya nilai emosional, nilai simbolik, dan nilai sosial. Dan ini penting ya guys, karena hubungan emosional kita dengan coklat itu sudah tertanam dari budaya. Nah, di bagian kedua, apa nih yang terjadi di otak saat makan coklat? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa saat kita makan coklat, kita merasa lebih baik? Jawabannya ada di neurokimia. Di dalam coklat, terutama dark coklat, ada beberapa zat yang mempengaruhi otak. Yang pertama itu adalah phenyletilamin, ya, atau yang disingkat PA. Terus juga ada triptopan, terus juga ada theobromin dan flavonoid. Terus juga ada gula dan lemak pastinya. Nah, kita bahas satu-satu ya guys. Jadi yang pertama itu adalah phenyletilamin ya, atau yang disingkat PA. Itu adalah zat jatuh cinta. Susah banget namanya, sumpil ya. Ampun deh. Jadi PA ini sering disebut sebagai love chemical. Jadi zat ini juga dilepaskan otak ketika kita jatuh cinta. Terus juga saat kita ketemu orang yang kamu suka, jantung kan deg-degan ya. Terus juga ada rasa excited. Nah, ini salah satunya karena si PA itu. Dan uniknya, coklat mengandung pH alami. Nah, memang jumlahnya kecil, tapi tetap bisa ngasih efek stimulasi yang ringan. Makanya, coklat tuh sering dikaitkan dengan romantisme. Kayak misalnya lagi Valentine, kasihnya apa? Coklat. Hadiah ke gebetan? Coklat. Putus cinta? Coklat lagi. Lucu kan? Nah, terus juga yang kedua adalah triptopan, yaitu bahan baku serotonin. Ini lebih serius guys. Jadi triptopan itu adalah asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi serotonin. Nah, serotonin adalah hormon yang berperan dalam satu, mood stabil, rasa tenang, lalu tidur, dan dia tuh bisa mengurangi stres. Jadi semakin optimal serotonin, semakin stabil mood kita. Nah, coklat yang mengandung triptopan itu, dan saat dikombinasikan dengan gula, produksi serotonin bisa meningkat lebih cepat. Inilah salah satu alasan kenapa setelah makan coklat kita merasa lebih tenang. Yang ketiga adalah theobromin atau stimulan halus. Jadi kalau kopi punya kafein, coklat punya theobromin. Efeknya tuh mirip kafein tapi lebih lembut. Dia tuh bikin sedikit lebih fokus, lebih semangat, lebih alert. Tapi enggak bikin jantung berdebar kayak kopi. Nah, makanya di sini coklat terasa nyaman, bukan nendang ya guys. Terus yang keempat ada kandungan
flavonoid, yaitu antioksidan otak. Nah, di sini dark coklat kaya akan flavonoid. Jadi di sini flavonoid membantu untuk meningkatkan aliran darah ke otak, mengurangi inflamasi, mendukung fungsi kognitif, dan di sini penelitian menunjukkan konsumsi kakao bisa meningkatkan performa kognitif jangka pendek. Artinya, coklat bukan cuma bikin bahagia, tapi bisa bantu otak bekerja lebih baik. Apakah ini semua cuma karena gula? Nah, ini penting guys. Jadi banyak orang yang bilang yang jelas mood naik itu karena gula. Dan memang betul, gula memang bisa meningkatkan dopamin secara cepat. Nah, dopamin adalah hormon reward. Saat kita makan sesuatu yang manis, otak tuh bakalan bilang kayak gini. Ini enak, lakukan lagi. Tapi, kalau cuma gula, kenapa permen nggak seefektif coklat? Bener nggak? Kan permen isinya gula semua tuh ya. Dan jawabannya adalah kombinasi lemak, gula, dan senyawa aktif kakao. Nah, di sini coklat punya tekstur yang meleleh di suhu tubuh. Jadi saat coklat meleleh di lidah, itu tuh menciptakan pengalaman sensorik yang sangat memuaskan. Jadi di sini otak kita tuh suka itu. Dan pengalaman sensorik itu memicu sistem reward lebih kompleks. Sekarang kita masuk ke sisi psikologi. Jadi coklat memang sering dikaitkan dengan hadiah, perayaan, ulang tahun. Momen romantis pasti ya kan. Artinya apa? Saat kita makan coklat, yang aktif bukan cuma sistem kimia, tapi juga memori emosional. Nah, kalau dulu waktu kecil kamu dikasih coklat saat ulang tahun. Nah, setiap kali makan coklat, sekarang otak tuh bisa kayak memanggil kembali rasa aman dan bahagia itu. Ini yang disebut emotional conditioning. Jadi, efek mood dari coklat bukan cuma zat kimia, tapi juga nostalgia. Dan nostalgia itu powerful banget, guys. Dan di sini ya, ada dark chocolate versus milk chocolate. Sekarang pertanyaannya, semua coklat sama nggak efeknya? Jawabannya enggak. Jadi dark coklat itu adalah 70% kakao ke atas, mengandung lebih banyak flavonoid, lebih sedikit gula, lebih banyak theobromine. Nah, di sini milk coklat lebih manis, lebih banyak gula, efeknya tuh cepat tapi tidak tahan lama. Nah, kalau tujuan kamu memanfaatkan mood biar stabil dan manfaat otak, dark coklat lebih direkomendasikan. Tapi tetap dalam jumlah yang wajar ya. Karena terlalu banyak gula tetap bisa bikin crash mood setelahnya. Jujur, gue nggak suka dark coklat, tapi gue suka memang kalau coklat itu yang agak-agak pahit, tapi yang nggak dark coklatnya tinggi gitu, ngerti gak sih guys? Karena semakin tinggi kakaonya, itu tuh gue ngerasa mungkin ada rasa-rasa asem gitu ya di coklatnya. Ada nggak lo ngerasain nggak asem dan pahit banget gitu ya? Jadi memang gue lebih prefer ke milk coklat gitu ya. Ini gue ngomong kayak gini, jadi pengen coklat lagi nih. Sampai di sini kita tuh udah tahu ya. Jadi di sini coklat memang mengandung zat yang mempengaruhi otak, bisa meningkatkan serotonin dan dopamin. Ada efek psikologis dan nostalgia, lalu ada perbedaan jenis coklat. Tapi guys, apakah coklat benar-benar bisa mengurangi depresi? Apakah ini cuma efek placebo? Atau kenapa saat stres kita justru craving sama coklat? Dan apakah ada batas aman konsumsi agar tidak jadi ketergantungan? Jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih sensitif guys. Kalau coklat bisa bikin mood naik, apakah dia bisa mengurangi depresi? Jawabannya enggak sesederhana itu guys. Karena di sini beberapa penelitian observasional menunjukkan orang yang rutin mengonsumsi dark coklat memiliki tingkat gejala depresi yang lebih rendah. Tapi ini bukan berarti coklat adalah obat depresi ya guys. Di sini depresi adalah kondisi kompleks yang melibatkan faktor genetik, lingkungan, trauma, ketidakseimbangan neurotransmitter, dan pola hidup. Dan coklat bisa membantu meningkatkan mood. Sementara karena efek serotonin dan dopamin, nah jadi di sini coklat sama dengan mood booster ringan, tapi bukan terapi buat medis. Dan justru di sini menarik ya guys, efek coklat lebih mirip sama emotional support snack daripada obat. Jadi ini tuh seru banget guys. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika orang percaya coklat bikin bahagia, efeknya tuh bisa lebih kuat. Artinya sugesti memainkan peran. Kalau kamu dari kecil sudah diajarkan bahwa coklat adalah hadiah atau sesuatu yang spesial, maka setiap makan coklat otak tuh akan mengaktifkan
ekspektasi kebahagiaan. Dan otak sangat responsif terhadap ekspektasi. Jadi fenomena ini disebut expectation driven dopamine release. Jadi sebagian efek coklat memang kimia, sebagian lagi ya psikologis, dan keduanya bekerja berbarengan. Banyak nih pertanyaan kayak, kenapa ya saat stres kok malah cravingnya sama coklat? Jadi ini relatable banget guys. Lagi stres kerja, deadline numpuk, drama hidup lagi kacau, tiba-tiba kepikiran apa? Kayaknya butuh coklat deh. Nah, di sini kenapa nih? Jadi saat stres, hormon kortisol tuh meningkat. Kortisol ini tuh bikin tubuh mencari energi yang cepat. Dan makanan tinggi gula adalah sumber energi yang paling cepat. Coklat memenuhi dua hal tersebut. Jadi energi cepat, terus juga stimulasi dopamin. Jadi saat stres, otak mencari quick comfort. Ya, dan coklat adalah kombinasi sempurna antara comfort dan reward. Lalu, kenapa perempuan lebih sering craving sama coklat? Ini juga sering jadi pertanyaan ya guys ya. Banyak penelitian menunjukkan perempuan lebih sering melaporkan craving coklat dibanding laki-laki. Kenapa Kamek? Karena salah satu faktornya adalah fluktuasi hormon estrogen dan progesteron. Jadi saat fase PMS, serotonin tuh bisa menurun. Mood pun jadi lebih sensitif. Tubuh tuh mencari peningkat serotonin alami. Dan coklat mengandung triptopan yang mengandung produksi serotonin. Lalu, apakah coklat bisa bikin kecanduan, Kamek? Sekarang bagian yang agak kontroversial. Apakah coklat itu adiktif? Jawabannya secara teknis tidak seperti narkoboy. Tapi coklat memang mengaktifkan sistem reward di otak. Nah, sistem reward ini sama yang aktif saat lu lagi makan enak, main game, lagi jatuh cinta. Ketika dopamin dilepaskan, otak tuh mencatat, ini menyenangkan. Ulangi. Jadi kalau dikonsumsi berlebihan, tubuh bisa terbiasa. Dan ketika berhenti, muncullah keinginan lagi. Tapi efek withdrawal-nya itu tuh ringan. Tidak seperti zat adiktif yang berat ya guys ya. Jadi lebih tepat disebut highly rewarding food daripada addictive substance, dark coklat, dan kesehatan otak. Jadi sekarang kita masuk ke sisi yang lebih ilmiah lagi nih, di mana dark coklat kaya akan flavanol. Flavanol di sini meningkatkan nitric oxide dalam tubuh. Nitric oxide membantu pembuluh darah melebar. Artinya aliran darah ke otak meningkat. Dan di sini beberapa studi menunjukkan konsumsi kakao dapat meningkatkan fungsi memori jangka pendek dan kecepatan pemrosesan kognitif. Jadi bukan cuma mood yang naik ya, tapi performa otak juga terdorong. Makanya banyak orang suka makan dark coklat sebelum belajar atau kerja fokus. Coba deh lo perhatiin, coklat tuh jarang dimakan sendirian dalam konteks emosional. Dia tuh sering hadir ketika lo lagi nonton bareng, lagi ngobrol, lagi kencan. Nah, coklat tuh udah jadi simbol kasih sayang. Dan saat kita menerima coklat dari orang lain, yang kita rasakan tuh bukan cuma rasa manis, tapi juga perhatian. Dan perhatian itu sendiri meningkatkan oksitosin. Jadi hormon bonding ya guys ya. Jadi coklat tuh bisa jadi medium sosial untuk memperkuat hubungan. Coklat, otak, dan perasaan kita. Jadi sekarang kita udah tahu ya, coklat bukan cuma makanan manis. Dia adalah kombinasi unik antara kimia otak, hormon kebahagiaan, memori masa kecil, lalu tekstur yang menenangkan. Dan makna emosional di dalam satu potongan kecil coklat, ada serotonin yang naik pelan-pelan. Ada dopamin yang memberi rasa reward, dan ada theobromine yang bikin semangat halus. Tidak lupa ya, flavonoid yang bantu aliran darah ke otak. Tapi lebih dari itu, ada cerita, ada nostalgia, ada hadiah ulang tahun pertama, ada coklat yang dikasih orang yang kita suka. Nah, kadang yang bikin kita merasa lebih baik bukan cuma zat kimianya, tapi perasaan bahwa kita sedang memberi diri kita sesuatu yang menyenangkan guys. Dan itu penting karena hidup tuh kadang berat, kadang juga rumit, kadang bikin capek juga ya. Dan kalau satu potong kecil coklat bisa bikin kita berhenti sebentar, tarik nafas, dan merasa lebih sedikit hangat, itu bukan hal yang sepele ya. Tapi tetap ingat, coklat bukan solusi untuk semua masalah. Dia bukan pengganti istirahat, dan bukan pengganti komunikasi. Bukan pengganti bantuan profesional kalau memang dibutuhkan. Dia cuma teman kecil yang ngebantu lo. Dan mungkin itulah kenapa sejak ribuan tahun lalu manusia menyebut kakao sebagai makanan para dewa.
dewa. Karena dalam rasa pahit dan manisnya ada keseimbangan guys. Seperti hidup ya. Kalau kamu menikmati pembahasan seperti ini yang bukan cuma ngomongin permukaan tapi juga ngomongin dari bedah sainsnya dan sisi emosionalnya, tulis di kolom komentar ya guys. By the way, kalian tim dark coklat atau tim milk coklat, komen juga ya guys. Dan kalau ada topik lain yang pengen kamu kupas sampai sedalam ini, tulis juga boleh di komen ya. Oke, sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya guys. Bye! Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga guys. Bye guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.